Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sari dari kelas 4D semester 4 program studi pendidikan sekolah dasar. Di sini saya akan buat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau kuliah tabel berbahasa yang diambil oleh Bapak Solin APD. Saya di sini akan menjelaskan tentang tata surya bahan ajar SD kelas 6. Tata surya adalah susunan matahari sebagai pusat beserta 10 planet yang mengelilinginya. Nah, di sini ada gravitasi, hukum gravitasi Newton. Planet mengelilingi matahari sebab terdapat gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik pada matahari dan planet. Di sini akan terjadi revolusi dan rotasi. Nah, revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Kata revolusi merupakan waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi matahari, dan rotasi perputaran planet mengelilingi sumbunya. Kala rotasi, waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi sumbunya. Orbit adalah lintasan yang dilalui planet. Hukum Kepler, orbit planet berbentuk elips atau bulat telur. Beda matahari dan planet. Matahari adalah sebuah bintang karena itu bercahaya sendiri. Yang kedua, jauh lebih besar daripada planet. Dan yang ketiga, sebagai pusat tata surya. Planet mendapat sinar pantulan dari matahari, jauh lebih kecil daripada matahari dan mengelilingi matahari. Beda bintang dan planet jika dilihat penampakannya sangat jauh berbeda. Matahari adalah salah satu dari miliaran bintang yang terletak di galaksi Bima Sakti. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari adalah bola gas yang sangat panas. Cahayanya berasal dari reaksi fusi nuklir yang terjadi pada inti matahari. Suhu permukaan cahaya adalah 4000 derajat Celcius. Merkurius, ini planet pertama yang terdekat pada matahari. Planet terkecil di tata surya, terdekat dengan matahari, permukaannya mirip bulan, banyak dibombardir oleh meteor. Planet kedua disebut dengan Venus, disebut juga bintang pagi. Lintas panjer sore, lintang Panjerina, ukurannya sebesar bumi, oleh karena itu disebut planet kembaran bumi. Ilmuwan yang pertama kali mengarahkan teleskopnya ke Venus adalah Galileo Galilei. Venus mempunyai fase-fase seperti bulan, oleh karena itu ditemukan Venus mengelilingi matahari dan letaknya antara matahari dan bumi. Foto Venus. Apakah rupa secantik namanya? Namanya berasal dari Dewi Cinta, bangsa Yunani kuno. Orang Jawa yang menyebutnya lintang panjer sore atau lintang Panjerina karena bersinar terang dan indah di pagi atau sore hari. Ternyata menurut wahana Rusia atau dulu Uni Soviet, permukaan yang mengandung CO2 dan suhu permukaan sekitar 400 derajat Celcius sehingga mirip dengan tungku pembakaran serta banyak gunung berapi aktif. Dan planet yang ketiga, Bumi. 75% terdiri permukaan berupa air, 25% daratan. Mempunyai satu satelit yaitu bulan. Kala revolusi bumi mengelilingi matahari 364 hari, sedangkan kala revolusinya ada 24 jam. Dari ke-10 planet yang bisa ditinggali makhluk hidup, hanya bumi. Mengapa demikian? Nah, yang keempat ada Mars. Namanya diambil dari nama dewa perang bangsa Yunani kuno, disebut juga planet merah. Mempunyai 2 satelit alam yaitu Phobos dan Deimos. Nah, selanjutnya Jupiter. Planet Jupiter, planet terbesar dalam tata surya. 4 satelit terbesarnya disebut satelit Galilean, yang terbesar Ganymede. Dan selanjutnya ada planet Saturnus, planet yang mempunyai cincin indah, terbesar nomor 2 di tata surya. Satelit terbesar adalah Titan. Di sini ada Uranus. Uranus berwarna hijau, mempunyai 5 satelit besar yaitu Ariel, Ambril, Miranda, dan Titania.
Selanjutnya ada Neptunus berwarna kebiruan. Namanya berasal dari dewa laut bangsa Yunani kuno. Mempunyai dua bulan satelit atau disebut dengan Triton dan Nereid. Yang selanjutnya Pluto. Namanya berasal dari dewa kematian bangsa Yunani kuno. Mempunyai satu satelit yaitu Charon. Karena begitu jauhnya, Pluto sangat sulit diamati bahkan dengan teleskop yang paling kuat pun. Nah, planet ke-10 baru ditemukan tahun 2003, mempunyai satu satelit yaitu Gabriel. Di sini planet ke-9 ditemukan pada tahun 1930 dan salah satu benda es di sabuk Jupiter berjarak 15 miliar dari bumi dan mengorbitkan matahari 97 kali lebih lama dari bumi. Di sini ada asteroid atau planetoid, adalah benda langit mirip planet kecil, jumlahnya ribuan, terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Di sini ada meteor dan meteorit. Di luar angkasa banyak batu-batuan yang melayang-layang disebut dengan meteorit. Jika batu ini terkena pengaruh gaya gravitasi bumi, maka akan jatuh sebagai meteor. Sebagian besar meteor karena gesekan dengan atmosfer batuan tadi terbakar habis di luar angkasa. Nenek moyang kita mengenal dengan nama bintang jatuh. Jika ukuran batuan cukup besar, maka tidak sampai habis terbakar dan menimpa bumi disebut meteorit. Pada awal bulan November tahun 2002, orbit bumi melewati awan batuan angkasa sehingga terjadi hujan meteor di berbagai tempat. Nah, kurang lebih 60 juta tahun yang lalu, sebuah meteor besar menghantam bumi. Efeknya betul-betul luar biasa, mirip jutaan bom nuklir diledakkan bersama-sama. Dinosaurus musnah karena ledakan maha dahsyat ini. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, artinya si rambut panjang. Ada dua jenis komet yaitu periodik, contoh komet Halley setiap 86 tahun sekali, dan dua non-periodik. Orbit komet sangat lonjong dan ekornya selalu menjauh dari matahari. Sekian video pembelajaran yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.